Mulai Mas. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat karunia limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kembali di sore hari ini kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan cuaca yang terang. Biasanya kalau nggak gerimis ya hujan. Bahkan 2 hari yang lalu beberapa daerah di Jogja ini mendapatkan ujian. Satu, hujan deras. Kedua, adanya sebagian wilayah kena tiupan angin yang kencang, sehingga menyebabkan sebagian wilayah listriknya mati. Jawatan Pak, listrik mati. Hujan deras, angin kencang, sehingga yang berada di jalan raya, mereka yang naik motor mau tidak mau harus ke tepi. Kenapa? Sekalipun pakai mantol pun tetap kehujanan ya Pak. Sekalipun pakai mantol. Bahkan sebagian mobil juga ke tepi. Apalagi mobil yang kebetulan mungkin AC-nya rusak atau belum pasang AC. Sangat merepotkan di saat hujan, kemudian tetap harus jalan. Juga dirasakan pula oleh orang-orang yang jualan di kaki 5 Bapak Ibu. Tengok-tengok kiri kanan sepi. Tidak hanya sendiri tapi banyak temennya. Maklum kenapa hujan deras. Orang mau keluar rumah kadang berat ya dan disitulah masing-masing banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah di saat mendapatkan nikmat, dan bersabar di saat mendapatkan sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya di hari ini adalah hari Kamis 26 Rajab. Besok adalah 27 Rajab. Dan tentunya pemerintah Indonesia menetapkan besok adalah hari libur. Hari libur. Nikmat yang libur dan selamat dengan keluarga, ketemu ayah, ketemu ibu, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak-anak, ketemu cucu. Adapun yang swasta ya tidak ada libur. Yang swasta tetap ada kegiatan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil. Salah satu yang disebutkan di saat Rasulullah SAW beliau berdakwah, maka beliau memiliki 2 orang yang top menopang dakwah Nabi. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang dewasa, seorang perempuan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mana buktinya? Buktinya adalah kadang malaikat uluk salam untuk sinten
Khadijah. Insyaallah. Malaikat uluk salam. Bahkan Rasulullah SAW di saat beliau dengan Khadijah tentunya memiliki cerita yang panjang, cerita yang luar biasa, karena sesungguhnya putra-putra Nabi semuanya berasal dari garis Khadijah. Jadi semua Nabi itu, jadi putra Nabi itu semuanya dari sinten? Dari garis Khadijah. Dan Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya raya. Tidak hanya kaya Bapak Ibu. Khadijah itu seorang perempuan yang bukan hanya kaya, tapi apa? Kaya raya. Kenapa? Perdagangannya banyak. Perdagangannya banyak. Bahkan harta yang dimiliki oleh Khadijah digunakan untuk berdakwah. Salah satu yang diberitakan di tahun ke-10 dari kenabian, Khadijah wafat. Rasulullah SAW sangat sedih. Kenapa? Istri yang selama ini membantu wafat. Dan di tahun yang sama pula, paman Nabi yang bernama Abu Thalib juga meninggal Bapak Ibu. Padahal Abu Thalib adalah orang yang selama ini juga menopang dakwah Nabi. Abu Thalib, seorang yang harismatik. Abu Thalib adalah laki-laki yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Jadi Abu Thalib itu sangat dihormati. Abu Thalib itu sangat dihormati. Sehingga siapapun orangnya yang hendak menyakiti Nabi maka berhadapan dengan Abu Thalib. Sulit bagi orang-orang Quraisy untuk menyakiti Rasul. Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena kalau berhadapan dengan Rasul berarti berhadapan dengan sinten? Abu Thalib. Seorang yang top, harismatik, ditakuti, disegani. Dan di tahun itu pula Abu Thalib meninggal. Sehingga Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang top. Istrinya yang selama ini menopang dengan hartanya, pamannya yang bernama Abu Thalib yang selama ini membela dakwah Nabi secara terang-terangan, bahkan membela dengan pembelaan yang terbaik. Keduanya wafat. Keduanya apa? Seto. Keduanya apa? Meninggal. Dan disitulah Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Paman yang dicintai meninggal. Istri yang dicintai meninggal. Dan tentunya Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari satu. Kapan beliau menikah lagi? Sesudah Khadijah wafat. Sebelum Khadijah wafat maka beliau tidak menikah dengan perempuan lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu yang diberitakan, dengan wafatnya dua orang tersebut maka Rasul sangat sedih dan kesedihan tersebut sangat mendalam. Sehingga dikatakan tahun di saat wafatnya Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah dinamakan Amul Huzni. Amu itu tahun, Al-Huzni kesedihan. Menyedihkan betul Bapak Ibu? Oh, menyedihkan. Untuk siapa? Untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian,
Yang namanya ajal tetap datang betul Pak. Yang namanya usia itu berbatas badan, berbatas. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal seseorang itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka tidak bisa dimajukan, tidak pula bisa dimundurkan. Salah satu yang diberitakan sesudah Rasulullah SAW kehilangan dua orang ini, maka beliau sangat sedih, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Apa itu? Haditsatul Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj itu membuat sesuatu hal yang membuat Rasulullah SAW tegar. Membuat Rasulullah SAW senang dan terhibur. Bahkan dengan kejadian Isra dan Mi'raj itu pula menjadi muqaddimah, berita dari Allah. Apa itu Bapak Ibu? Bahwasanya Rasulullah SAW akan hijrah. Kenapa? Di Mekah. Di Mekah tidak lagi ada penopang, tidak lagi di Mekah ada penopang yang kuat. Sekuat siapa? Abu Talib. Maka kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai tamhid, sebagai pembuka. Informasi awal bahwasanya Rasulullah SAW bakalan meninggalkan negerinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya masing-masing kita ini cinta dengan tanah air. Masing-masing kita ini cinta dengan tempat tanah kelahiran. Jawatan Pak, ini ada yang dari Jawa Barat, Bapak. Jawa Barat apa aslinya? Ciamis? Bapak asli mana? Hah? Sumatera, Sulawesi, Sumatera Selatan. Masya Allah. Atau ini Pak, jauh enggak? Jauh sekali. Ingat tanah kelahirannya, jawatan Pak. Cinta tanah kelahirannya. Yang dari Wonosari, cinta dengan tanah kelahirannya. Yang dari Bukit Tinggi, gimana? Pak Randy ini Bukit Tinggi toh Mas? Bukit Tinggi toh, Bapak Ibu. Insya Allah. Jadi masing-masing kita cinta dengan tanah kelahirannya. Ya betul. Saya dari Sang Magelang. Ya betul. Ya, cinta dengan tanah kelahirannya. Ya betul Pak. Mesti yang namanya masing-masing kita itu kerentek pengen pulang. Ya betul Pak. Napa kerentek nih Pak? Kerentek nih Pak. Niatan pengen pulang. Ya betul. Niatan pengen melewati tempat dahulu waktu kita kecil, kemana saja kita bermain. Ya betul. Oh, atau ngelangit yang mereka nih kok. Dulu pernah main teng cowaan nih kok cari ikan. Ya betul. Oh, pernah ke sana itu. Jalan lewat rel kereta api. Ya betul. Biasa cari tebu. Oh, biasa cari jambu, biasa cari lasep duku. Ya betul, Pak. Biasa ingat, oh Masya Allah, biasa dulu cari cipluan, ya betul. Biasa cari lele, biasa cari belut, biasa. Masing-masing punya sejarah betul, Pak. Di kampungnya, ya betul. Subhanallah. Rasulullah SAW beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, menikah di Mekah, punya anak di Mekah. Insya Allah. Tapi yang namanya kehidupan mesti akan berjalan, betul Bapak Ibu, berjalan. Dan Isra dan Mi'raj merupakan informasi bahwasanya di sana ada suatu
fardhah, suatu kejadian besar, suatu syariat yang sangat besar, yang dengan syariat tersebut maka berlaku untuk umat ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, zat yang telah memperjalankan hambanya. Kapan? Lailan, di malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram yaitu Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah. Alhamdulillah di antara kita ada yang pernah haji. Alhamdulillah di antara kita ada yang pernah umrah. Dan masing-masing selalu ingat dan pengen untuk tidak ke Mekah, pengen untuk lihat Ka'bah, pengen untuk melihat Masjidil Haram. Mekah niku ngangeni mboten Bapak Ibu? Insyaallah. Mekah itu ngangeni. Insyaallah. Mekah itu ngangeni. Sehingga berapa banyak mereka yang pertama kali lihat Ka'bah itu menangis. Ada berapa banyak mereka yang pertama kali melihat Ka'bah ini Bapak Ibu menangis. Ada yang begitu datang ke sana belum tawaf itu sudah menangis. Jabatan melihat apa? Ka'bah. Ada yang begitu tawaf putaran pertama menangis. Ada yang baru melihat dari kejauhan Bapak Ibu pun derajat-derajat. Insyaallah. Menangis. Lihat Ka'bah Bapak Ibu. Insyaallah. Begitu sudah selesai tawaf, jawatan berdoa pun menangis. Hari demi hari dilalui di Mekah, insyaallah. Tapi begitu mau pulang, jawatan Pak, nangis lagi. Jawatan, kenapa menangis lagi ngelihat Ka'bah Bapak Ibu? Khawatir. Ini adalah perjumpaan yang terakhir dengan Ka'bah. Jawatan, bisa reneneh perayo. Jawatan Pak. Tapi masing-masing kita selalu optimis. Apa itu Bapak Ibu? Optimis bisa tindak ke Mekah. Yakin betul Bapak Ibu? Yakin. Gimana caranya? Wallahu alam. Caranya Allah pun. Kalau Allah berkehendak berangkat betul Pak? Oh ya. Kalau Allah berkehendak itu semua akan terjadi dan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka mudah bagi Allah untuk mengucapkan kun, jadilah, maka apa yang menjadi keinginan Allah mesti akan terlaksana. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Mekah itu punya banyak nama. Di antaranya adalah Al-Bait. Falyabudu Rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka mengagungkan Allah, Rabb pemilik rumah ini. Al-balad. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini. La uqsimu bihadzal balad. Yang dimaksud al-balad adalah Makkah. Al-baladu al-amin. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil al-amin. Al-balad al-amin adalah Makkah. Di antara nama Makkah adalah Masjidil Haram. Di antara nama Makkah adalah Al-Baitu Al-Atiqu. Al-Baitu itu rumah, Al-Atiqu yang eksklusif. Al-Atiqu yaitu tidak ada duanya. Insyaallah. Sampai sekarang tidak ada tempat peribadatan sehebat Ka'bah. Kalau pas Bapak Ibu tindak
Mekah. Kok berada di lantai 2? Bapak Ibu akan preso bagaimanakah indahnya shaf yang ada di Ka'bah. Kok kita tidak di Arab, kok kita di rumah masing-masing. Ada yang punya televisi, ada yang punya parabola, ada yang punya HP. Ini kalau kita buka YouTube, ditulis Makkah live Makkah. Oh, keluar betul Pak. Siaran langsung Mekah di HP, keluar betul? Keluar. Insyaallah. Tawaf muncul. Dia betul di tempat sa'i muncul. Di waktu sholat maghrib muncul. Di waktu isya muncul. Di waktu subuh, nggih betul Pak. Ya penting waktunya cocok dengan sana. Walhasil Indonesia 4 jam lebih dahulu. Baik. Di antara nama Makkah adalah terakhir Al-Baitul Atiq. Di antara nama Makkah adalah Ummul Qura. Ummu itu induk, Qura itu kampung. Ummul Qura. Maka ada kampus namanya kampus Ummul Qura. Di antara nama Makkah adalah Bakkah. Allah firmankan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi di antara nama Makkah itu adalah Bakkah. Baka yabki itu artinya menangis. Bakkah, oh, ada yang menafsirkan Bakkah adalah tempat menangis. Dan berapa banyak mereka yang sholat tarawih, Bapak Ibu, sholat tarawih, imamnya nangis, makmumnya nangis, imamnya ndonga nangis, makmumnya ndonga nangis. Kadang imamnya lagi sholat dan tidak nangis, yang sholat di samping kita nangis. Oh, nyetrum betul Bapak Ibu. Orang Jawa bilangnya nyetrum, ya betul. Yang samping kita kok nangis, mungkin kita ikut nangis. Begitu selesai sholat ditanya sama yang di sampingnya, ya betul. Yuk jenengan iku nangis niku napa? Ya jane rapopo, sampingku melu nangis, aku melu nangis. Yang paham artinya menangis, ya gak paham juga menangis, ya betul Pak. Dan tidak ada Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini tempat peribadatan sehebat Ka'bah. Ya betul. Tidak ada. Bisa diperhatikan Bapak Ibu. Orang yang sholat di samping Ka'bah semuanya seragam betul nih kok. Semua orang yang sholat di bawah samping Ka'bah nih Bapak Ibu. Yang laki-laki pakai kain ihram betul. Kain ihram. Seragam betul nih Bapak Ibu. Oh, seragam. Tidak ada di tempat manapun orang sholat seragam tiap hari kecuali Ka'bah. Ya betul. Insyaallah. Baik, kita lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasulullah SAW Mi'raj. Mi'raj itu su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila alami al-ulwi. Naiknya Rasulullah SAW ke alam yang tinggi. Wa fiha furidatis salawatul khamsu. Dan di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan salat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami muliakan, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW di saat Isra. Yang dimaksud Isra adalah perjalanan yang dilalui oleh Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Umumnya Bapak Ibu, umumnya seseorang melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, umumnya naik kendaraan itu 1 bulan. 1 bulan itu tebih betul Bapak Ibu. Dulu Rasulullah SAW hijrah. Hijrahnya Rasul dari Mekah
ke Madinah itu 11 hari. Orang kok perjalanan 11 hari tebe mboten, Pak. Mekah Madinah niku. Mekah Madinah itu Bapak Ibu kurang lebih 430 kilo. 430 kilo. Atau mboten Pak? Oh, tebe. Nah, orang yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kalau normalnya adalah 1 bulan. PP berarti pinten Pak? 2 bulan dia mboten. Tapi Rasulullah SAW melaluinya hanya 1 malam. Insya Allah. Dan salah satu yang diberitakan di saat Rasulullah SAW beliau Isra, maka Rasulullah SAW didatangkan untuknya buraq. Buraq itu adalah binatang yang besarnya melebihi himar. Himar niku keledai. Dan lebih kecil dibanding bigol. Himar, keledai, jika dikawinkan dengan kuda, maka akan melahirkan yang namanya bigol. Sanes benggol nggih. Nah, orang-orang tua dulu kan ngerti benggol gitu Pak. Uang zaman kuno orang Jawa menyebut benggol mboten Pak. Ada sak benggol, ada sak ketip ya mboten. Bigol ini. Bigol. Bigol adalah kendaraan yang besarnya melebihi keledai dan lebih kecil dari bigol. Dan dikatakan binatang itu sekali melangkah, insyaallah, sejauh mata memandang. Nek wong Jawa bilang wus 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 mboten Pak. Nek kereta api wus mboten Pak. Nah, kereta api kalah ya Pak. Ini sekali lompatan sejauh mata memandang. Dan Rasulullah SAW beliau melakukan Isra di malam hari dan beliau sampai di Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis salah satu yang diberitakan, ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa yang engkau lalui di saat engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis? Maka Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, aku diawe. Diawe ini apa Pak? Diawe ini apa Pak? Diawe ini tindak, diminta berhenti. Waktu itu aku mendengar suara dari sebelah kananku dan aku diminta untuk berhenti. Dan aku pun tidak menghiraukannya dan aku tetap lanjut. Tidak lama sesudah itu aku pun melanjutkan perjalanan dan aku kembali diberhentikan oleh seseorang. Dan aku pun tidak menghiraukannya. Dan aku pun melanjutkan perjalanan. Kemudian aku diberhentikan pula oleh seorang perempuan. Dan perempuan ini menengadahkan kedua tangannya. Dan aku pun tidak menghiraukannya. Apa kata Jibril Bapak Ibu? Malaikat Jibril berkata, adapun yang engkau mendengar bisikan ke sebelah kanan, itu adalah penyerunya orang Yahudi. Sekiranya engkau berhenti, maka umatmu akan menjadi penganut Yahudi.
Adapun di saat engkau melakukan perjalanan dan mendengar bisikan dari sebelah kiri dan engkau tidak menghiraukannya, ketahuilah itu adalah penyerunya orang Nasrani. Sekiranya engkau berhenti, niscaya umatmu akan menjadi penganut Kristiani. Jibril berkata, adapun di saat engkau tidak menghiraukan seruan yang ketiga, yaitu seorang perempuan yang menengadahkan kedua tangannya, itu adalah bagaikan dunia. Sekiranya engkau berhenti, niscaya umatmu akan mementingkan dunia ketimbang akhirat. Insyaallah. Dan kita ini alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur betul Pak. Bersyukur di saat dengar azan kalau kita sholat. Ya betul. Berarti kita mementingkan akhirat betul Pak. Dengan akhirat. Lagi enak-enaknya tidur subuh. Ya betul. Lagi enak-enaknya subuh. Ya betul Pak. Subuh ini sekarang ini kadang orang kalau enggak keinginan kuat nih abot ya Pak. Kenapa? Subuh itu belakangan ini seringkali gerimis. Ngantuk betul Pak. Subuh niku sekarang ini kadang enak-enake sare betul Pak. Oh jangankan subuh, wong sore ngeten iki saniki enak-enake ngantuk ya Pak. Nggih mboten. Sore ngeten iki Mas. Enak-enake sare to nek umpamanya enggak ada kajian atau ngeten iki. Toko ngelekar sare mboten Pak. Kira-kira. Nggih mboten. Insyaallah. Apalagi subuh. Subuh itu sekarang Masya Allah seringkali gerimis. Kalau enggak panggilan ilahi, as-salatu khairum minan naum. Jawatan Pak. Satu, bisa jadi sholat di rumah, bisa jadi tidak sholat. Jawatan. Tapi karena panggilan Allah, as-salatu khairum minan naum, Masya Allah, musaki muadzinnya tuh. Kasihan muadzin itu bengok-bengokan dengerin. Dia meneriakan suara, jawatan Pak, musaki kalau tidak ada yang mendatangi. Insya Allah. Dan di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Apa katanya Bapak Ibu? Abdullah bin Maktum mengatakan, ya Rasulullah, aku ini seorang yang buta. Dan aku ini tidak punya penuntun. Harapannya apa? Harapannya adalah agar Rasulullah SAW memberikan pemakluman. Kenapa? Satu, buta. Kedua, nggak ada yang nuntun. Kemudian, apa yang ditanyakan oleh Rasul? Atas ma'un nida. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah jenengan iki krungu adzan apa mboten? Krungu adzan. Kemudian Abdullah bin Maktum mengatakan, iya, wahai Nabi Allah, aku dengar adzan. Abdullah bin Maktum mendapatkan jawaban dari Nabi, idzan fa'ajib. Kalau gitu, datangilah panggilan tersebut. Insyaallah. Salah satu yang diberitakan pula Rasulullah SAW di Baitul Maqdis menambatkan buruknya, kemudian beliau salat. Insyaallah. Siapa makmumnya Bapak Ibu? Makmumnya adalah para nabi-nabi Allah. Top betul Bapak Ibu? Wah top. Kenapa? Rasulullah SAW menjadi imam. Nabi terakhir. Tapi menjadi imam. Kemuliaan badan, kemuliaan. Maka salah satu yang diberitakan sesudah itu Rasulullah SAW pun Mi'raj. Apa itu Mi'raj?
naiknya Rasulullah SAW ke alam yang tinggi. Dan disitulah malaikat Jibril mendampinginya. Salah satu yang disebutkan, di langit yang pertama, maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Maka penghuni langit pertama mengatakan, "Man?" Siapa? Jibril. Insyaallah menunjukkan di saat kita itu ditanya oleh seseorang, "Man?" Siapa? Maka memberikan jawaban yang baik. Malaikat Jibril tatkala ditanya siapa, dia mengatakan Jibril. Tidak kemudian dikatakan oleh seperti orang Jawa di saat dia ditanya, "Lanwun." Ya betul. Nek wong Jawa niku totok lanwun mboten, Pak? Lanwun. Sinten? Kula. Kula sinten? Lanwun. Maka ditanya itu menyebut namanya, enggak terus ditanya kok jawabnya apa? Kula. Ya betul. Baik. Dan malaikat Jibril ditanya, "Man ma'ak?" Wahai Jibril, engkau datang bersama siapa? Maka Jibril berkata, "Aku datang bersama Muhammad." Masya Allah. Penghuni langit berkata, "Abu'ith." Apakah Nabi tersebut sudah diutus? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Iya." Maka di langit pertama itulah Rasulullah SAW memasukinya bersama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberikan informasi kepada Rasul bahwasanya, "Wahai Muhammad, ini adalah Adam." Di langit yang pertama Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Allah sinten? Adam alaihissalam. Insyaallah. Maka Rasulullah SAW di saat pertama kali melihat Adam, dikatakan Bapak Ibu, matanya belalak. Belalak ini kenapa Pak? Ngatain ini belalak. Jawatan. Orang meninggal itu matanya belalak badan. Kenapa Bapak Ibu Rasul begitu melihat Nabi Adam kok belalak? Karena Rasul takjub dengan Adam alaihissalam. Awake gede dhuwur, Masya Allah. Dan Adam alaihissalam adalah laki-laki yang sangat tampan, laki-laki yang ganteng. Dan Adam adalah bapak ibu kita semuanya. Ya betul? Bapak kita semua Adam, ibu kita semua sinten? Hawa. Ya betul? Dan salah satu yang diberitakan, Rasulullah SAW uluk salam kepada Nabi Adam, dan Adam pun memberikan jawaban. Bahkan Nabi Adam memberikan ucapan sugeng rawuh, salam sejahtera, marhaban, insyaallah. Dan salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, Adam kadang nengok ke sebelah kanan dan beliau melihat bayang-bayang hitam. Adam kadang menengok ke sebelah kiri dan beliau melihat bayang-bayang hitam. Di saat beliau menengok ke sebelah kanan, maka beliau tersenyum dan tertawa. Di saat beliau nengok ke sebelah kiri, maka beliau sedih, bahkan menangis. Kenapa Bapak Ibu? Karena di saat nengok ke sebelah kanan, maka Adam melihat anak cucunya ada yang masuk surga. Begitu nengok ke sebelah kiri, sedih. Kenapa ada anak cucunya yang masuk neraka? Nah, tinggal kita. Jawatan, mau ditengok Adam sebelah kanan atau ke sebelah kiri? Jawatan, ya kita mohon kepada Allah. Jawatan, semua jamaah pengajian Masjid Al Hasanah ini, jawatan,
termasuk orang yang ditengok oleh Adam dari sebelah kanan. Jawatan, oh, alhamdulillah. Dan itu adalah harapan. Seorang mukmin tidak boleh putus asa. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian salah satu yang diberitakan, sesudah itu Rasulullah SAW naik ke langit yang kedua. Dan di langit yang kedua ini, malaikat Jibril kembali mengetuk pintu langit. Dan di saat beliau mengetuk pintu, maka kembali penghuni langit bertanya dan berkata, siapa yang berani-beraninya kok ngetuk pintu langit? Maka dikatakan, aku Jibril. Dan malaikat Jibril pun meminta agar pintu langit dibuka. Dan di saat ditanya, man ma'ak? Engkau datang bersama siapa? Maka malaikat Jibril mengatakan, aku datang bersama Muhammad. Maka penghuni langit berkata, ni'mal maji'u ja'a. Orang yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya telah hadir. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan di langit yang kedua inilah maka Rasulullah SAW berjumpa dengan dua nabi yang memiliki hubungan kerabat. Sinten? Nabi Isa alaihissalam dan Nabiullah sinten? Yahya. Yahya. Rasulullah SAW ucap salam. Keduanya pun memberikan sambutan. Masya Allah. Yang kemudian sesudah itu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga inilah kembali malaikat Jibril memohon untuk dibukakan pintu langit. Sehingga dikatakan istaftaha Jibril. Malaikat Jibril meminta kepada penghuni langit yang ketiga agar dibukakan. Maka dibukakanlah. Dan ditanyakan siapa? Aku Jibril. Engkau datang bersama siapa? Aku datang bersama Muhammad. Kembali lagi penghuni langit berkata, ni'mal maji'u ja'a. Orang yang selama ini kita harapkan telah hadir. Maka disitulah Rasulullah SAW berjumpa di langit yang ketiga dengan Nabiullah Yusuf. Nabiullah sinten? Yusuf alaihissalam. Dan Rasulullah SAW melihat ketampanan Nabiullah Yusuf. Dan sesudah itu Rasul diangkat oleh Allah ke langit yang keempat. Dan di langit yang keempat inilah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Idris. Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Idris. Maka dikatakan Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali jahit baju. Kenapa Idris dinamakan Idris? Darosaya drusu itu artinya belajar. Dan Nabi Idris adalah seorang nabi yang giat belajar. Dan Allah firmankan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami tinggikan dia di tempat yang sangat luhur. Kemudian di langit yang keberapa? Kelima. Kembali malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Dan dibukakan. Dan Rasulullah SAW di pintu yang di langit yang kelima berjumpa dengan Nabiullah Harun. Rasul ucap salam, Nabi Harun juga membalasnya. Kemudian Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke suatu tempat yang sangat tinggi di langit yang keenam. Dan di langit ke-6 ini maka Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Musa.
Di saat Rasulullah SAW melewati Nabi Musa, maka Nabi Musa menangis. Kenapa Bapak Ibu? Ditanyakan oleh malaikat Jibril, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Musa? Nabi Musa berkata, "Ghulamun yub'atsu ba'di." Ada anak muda yang diutus sesudahku. Ternyata umatnya jauh lebih banyak dibanding umatku. Ini hiburan nih Bapak Ibu. Ini hiburan. Terus putih kok hiburan. Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi nabi usianya 40 tahun. Jawaban. Beliau Mi'raj tahun ke-10 atau 11. Dari kenabian. Menunjukkan usia Nabi Musa, menunjukkan usia Nabi kita Muhammad SAW waktu itu adalah pinten 50 ataukah 51 tahun. Dan Jibril tatkala bertanya, "Wahai Musa, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Nabi Musa berkata, "Ada anak muda yang diutus sesudahku." Oh, anak muda. Padahal usia Nabi kita pinten 50 tahun ataukah 51 tahun. Mas Basuki berapa tahun, Mas? Kalau usianya sana kan. Saat ini berapa usianya jenengan? 42. Insyaallah. Masih anak muda lagi. Oke, betul. Pak Marti, pinten, Pak? Hah? Oh, masih muda. Ya, betul, Pak. Rasul 51 saja dibilang masih anak muda kok. Berarti masih muda, betul. Yang ibu-ibu yang sekarang usianya 60 tahun berarti masih 6, betul, Bu? Masih muda, betul. Oh, insyaallah. Baik, kita lanjut. Kemudian Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke tempat yang jauh lebih tinggi lagi, di langit yang ketujuh. Dan di langit yang ketujuh inilah Rasul berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW diangkat oleh Allah ke tempat yang jauh lebih tinggi, namanya Sidratul Muntaha. Kemudian Rasul diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi lagi, namanya Baitul Ma'mur. Dan di Baitul Ma'mur Bapak Ibu tiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan tidak kembali. Dan Rasul diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi lagi sehingga dekatnya Rasul dengan Allah kurang lebih sejauh 2 busur panah. Dan disitulah Rasul mendapatkan syariat sholat 50 kali. Rasul turun sampai malaikat mengajaknya turun di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, dan di langit yang keenam ketemu Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, "Apa yang menjadi titah Allah?" Apa kata Rasul? "Tuhanku memerintahkanku agar aku menunaikan sholat 50 kali sehari semalam." Nabi Musa berkata, "Irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu ala dzalik." Mintalah kepada Allah keringanan, mintalah dan temui Allah agar engkau minta keringanan, umatmu tidak bakalan mampu melakukannya. Sehingga tersebut Bapak Ibu, Nabi Musa tiap kali kehadiran Rasul diminta balik, minta keringanan, minta keringanan, minta keringanan terus. Dan tiap kali minta keringanan 5. Tinggal 4, tinggal pinten? Tinggal 10. Kemudian tinggal 5. Terakhir tinggal apa? Tinggal 5. Kembali lagi Musa berkata, "Mintalah kepada Allah keringanan." Mintalah keringanan kepada Allah. 5 kali sholat Nabi Musa masih bilang apa? Mintalah keringanan. Maka disitulah
Nabi Musa berkata, wa inni qad jarabtu nasa qablaka wa alastu bani Israila asyadda al-mu'alaja farja ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatika. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah orang yang berusaha dan berupaya yang terbaik mengobati dan dandani memperbaiki Bani Israel dengan usaha yang paling top. Cobalah minta kepada Allah keringanan. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Beliau mengatakan istahyaitu walakin arda wa usallim. Masya Allah. Apa kata Rasul, Bapak Ibu? Aku malu dengan Tuhanku, sudah bolak-balik minta keringanan. Sudah, aku ridho dengan 5 dan aku sudah pasrah dan terima. Dan tidak lama sesudah itu Rasul mendengarkan suatu seruan, di mana seruan tersebut memberikan informasi fanada munadin amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Apa yang menjadi ketetapanku telah terjadi dan itu merupakan kewajiban yang harus tertunaikan dan aku memberikan keringanan untuk umatku. Yang sampai sekarang menjadi sholat 5 waktu. Ini saja kita kadang masih abot, ya Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau sehari semalam sholat 50 kali. Repot betul Bapak Ibu. Orang yang biasa jualan gorengan sulit jualan gorengan. Yang biasa nyangkul sulit nyangkul. Yang biasanya buat sumur sulit buat sumur. Yang biasanya ngajar, yang biasanya masak, yang biasanya ngelondri, yang biasanya tak nopo, yang biasanya komputer, penggaweannya ini itu, Masya Allah pun bisa dibayangkan. Kok sehari semalam kok 50 kali kita nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Kenapa? Kalau sehari semalam 24 jam, berarti setengah jam sekali kita sholat. Setengah jam sekali sholat. Masih ada 2 waktu yang belum masuk. Kok harus dimasukkan? Maka tiap 28 menit kita sholat. Abot betul Pak? Wah, sehari semalam 5 kali saja kadang abot ya. Maka disitulah kita banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah. 5 waktu ini maka masing-masing hendaknya menjaganya, satu sama lain saling mengingatkan, suaminya diingatkan, istrinya diingatkan, anaknya diingatkan, jangan sampai meninggalkan sholat fardu. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Maturun atas segala perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.